Sudah ada? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, materi yang akan disampaikan itu sebetulnya untuk pertemuan 9. Berhubung waktu dan kesempatannya baru bisa dimulai saat ini, dan mudah-mudahan ini bisa efektif juga ya, tidak mengganggu proses pembelajaran yang lainnya. Materi saat ini tentang teori psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan ekonomi yang melandasi pendidikan luar sekolah. Jadi ini adalah landasan teoretis untuk program pendidikan luar sekolah. Nah, untuk pemanasan, psikologi itu apa ya? Kita sering mendengar, kita mungkin pernah membaca juga tentang psikologi. Nah, psikologi itu apa? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Psikologi. Keadaan jiwa seseorang, Bu, itu psikologi, Bu. Gimana? Psikologi itu adalah keadaan jiwa seseorang. Ilmu tentang keadaan jiwa seorang. Bapak siapa barusan? Ujang, Bu. Oh, Pak Ujang. Silahkan yang lain. Bapak Ujang tentang keadaan apa jiwa seseorang. Ilmu tentang kepribadian seseorang, Bu. Kejiwaan. Pak siapa? Zainal Hadi. Zainal. Tentang apa? Ilmu tentang apa tadi? Kepribadian. Kepribadian. Siapa lagi? Ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, dan proses mental. Ya, siapa dulu mau menjawab? Ibu, kurang keras itu mute-nya, volumenya. Ifroha. Ibu Ifroha, gimana? Apa itu psikologi? Ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, dan proses mental manusia. Ilmu tentang perilaku, mempelajari proses pikiran, perilaku, dan mental manusia. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Memang psikologi itu tidak jauh, tidak lebih dari dalam diri manusia itu. Tentang mempelajari kejiwaannya, kemudian kepribadiannya, dan pokoknya tentang manusia itu, tentang perilakunya ya. Nah, apa itu psikologi? Kita lihat. Nah, menurut Mainamo dan Sarwono, psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan proses mental. Nah, ini ilmu yang paling dekat dengan diri manusia. Jadi, dalam ilmu psikologi itu kita mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Apa saja sih yang terdapat dalam perilaku manusia menurut teori psikologi? Itu yang pertama, perilaku internal, dan yang kedua adalah perilaku eksternal. Eksternal. Nah, perilaku eksternal itu adalah perilaku yang bisa diamati, bisa dilihat. Contoh, orang sedang berjalan, sedang berbicara, orang sedang menulis. Itu kadang bahkan dalam psikologi gaya duduk aja bisa dinilai gitu. Menurut psikologi gaya duduk seperti ini artinya orang tersebut begini, gaya duduk atau gaya berjalannya seperti ini, tulisan seperti ini bisa dibaca untuk ilmu psikologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku eksternal yang dapat dilihat, berbicara, berjalan, menulis, berlari, itu bisa dilihat oleh pengamatan mata, oleh indera. Nah, satu lagi perilaku
tentang perilaku manusia itu adalah yang internalnya. Yang internalnya itu seperti merasakan bahagia, merasakan kecewa, merasakan kecemasan. Ini perilaku internal manusia yang tidak bisa dilihat, yang tidak tampak dari individu. Tapi memang kadang apa yang internal itu bisa dilihat oleh dalam perilaku yang bisa diamati. Orang kecewa mungkin orang yang marah cemberut, orang senang senyum. Tapi ini masuk ke dalam perilaku internalnya. Dia sedang dalam keadaan senang, dia sedang dalam keadaan bahagia, dia sedang dalam keadaan kecewa. Itu macam-macam perilaku manusia internal dan eksternal. Nah, sekarang kita masuk ke aspek mental, proses mental. Nah, aspek mental ini adalah aktivitas, aktivitas dari internal, perilaku internal manusia. Misalnya aktivitasnya berpikir, kemudian belajar, itu aktivitas berpikir ya, belajar bagaimana siswa berpikir mengerjakan soal matematika. Itu aktivitas proses mentalnya. Bagaimana seorang berpikir mencari solusi terhadap permasalahan, mencari strategi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi di kelas. Nah, itu proses mental. Proses mental ini ada 3 aspek. Itu 3 aspek yang termasuk dalam proses mental. Aspek kognitif, kemudian aspek emosional, dan kemudian aspek motivasi. Aspek kognitif ini adalah proses berpikirnya, proses belajarnya, proses mencari solusi. Ini aspek kognitif. Nah, bagaimana dia memikirkan, bagaimana ya mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Bagaimana ya dia mengerjakan, menyelesaikan soal-soal ujian. Ini proses berpikir. Emosionalnya apa? Contohnya mendapatkan hadiah, senang, proses emosional. Tapi kaitannya dengan yang tadi, proses emosional di sini, bagaimana emosi kita itu bisa mengatur kita agar kita bisa berpikir cara mencari solusi. Gitu. Kalau emosi kita lagi tidak baik saja, itu sangat berpengaruh terhadap proses berpikir. Gitu. Kadang suka ada memberi keputusan itu harus dalam keadaan emosi yang stabil. Nah, itu memberikan keputusan itu adalah proses berpikir. Emosi kita berpengaruh terhadap proses berpikir. Nah, di sini masuk ke dalam proses mental. Bagaimana kita mengelola emosi kita agar kita bisa berpikir dengan tenang dan mencari solusi terhadap persoalan. Bagaimana kita bisa mengisi soal-soal jawaban agar tapi mental kita terjaga, emosi kita terjaga. Nah, satu lagi apa? Proses mental itu motivasi. Motivasi itu aktivitas dorongan untuk melakukan tindakan. Setelah melakukan proses berpikir dengan emosi yang stabil, nah ada termotivasi untuk mengimplementasikan apa yang kita pikirkan. Gitu. Oh, diimplementasikan, ternyata mengerjakan soal tes seperti ini, diimplementasikan gitu. Mengimplementasikan cara pemecahan masalah itu dengan emosi yang stabil, ada dorongan untuk mengimplementasikan. Ternyata menghadapi siswa yang misalnya memiliki karakter seperti ini harus dengan metode belajar ini. Gitu. Nah, di situ seseorang mengimplementasikan motivasi, proses mental motivasi, mengimplementasikan hasil berpikir dan hasil pengelolaan emosi. Itu ya teori psikologi. Sekarang sosialnya apa? Sosial adalah interaksi antar individu, antar kelompok dalam masyarakat. Jadi, apa sih psikologi sosial ini? Psikologi sosial, mari kita lihat. Psikologi sosial dalam konteks PLS. Jadi, psikologi ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana interaksi sosial ini dapat mempengaruhi proses belajar agar dapat berjalan secara kondusif dan efektif. Jadi di sini siswa sebagai guru atau sebagai fasilitator harus memahami berbagai karakteristik
siswa. Ada mungkin siswa yang lebih cenderung ingin belajar sendiri, lebih cenderung senang belajar berkelompok, gaya belajarnya seperti apa. Nah, ini itu harus dianalisis, sehingga dengan menganalisis berbagai karakter siswa, guru bisa mencari strategi yang baik, yang tepat bagaimana memberikan materi terhadap siswa di kelas. Nah, gitu. Jadi intinya teori psikologi ini adalah teori atau psikologi yang menjadi dasar gitu, yang menjadi dasar untuk memahami bagaimana interaksi sosial ini bisa berpengaruh terhadap proses belajar. Teori psikologi dalam PLS ada berapa? Ibu mengangkat teori psikologi yang melandasi PLS itu 3 ya. Teori psikologi sosial, kemudian teori perkembangan dari Piaget dan Vygotsky, dan teori belajar. Teori belajar ini ada behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori psikologi dalam PLS. Teori psikologi dalam PLS ini mengandung makna bahwa pendidikan harus memperhatikan kebutuhan individu atau kelompok. Jadi guru mengajar harus memperhatikan kebutuhan dari peserta didik. Kalau dalam PLS, fasilitator harus memperhatikan kebutuhan warga belajar. Nah, dari teori psikologi yang berhubungan dengan teori kebutuhan itu bahwa seseorang akan merasa tenang, aman, tentram apabila kebutuhannya sudah terpenuhi. Di sini kita mengambil teori motivasi dari Maslow. Itu ada hierarki ya, ada tingkatan kebutuhan. Tingkatan yang paling awal itu paling tidak gitu. Ketika seseorang ingin meningkatkan keterampilannya, itu paling tidak itu hasil keterampilannya ini bisa membuat dia mencari pekerjaan atau menghasilkan uang yang dapat memenuhi kebutuhan fisiologi. Apa itu kebutuhan fisiologi? Yang pertama itu kebutuhan fisiologi itu kebutuhan makanan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Nah, ketika seorang warga belajar itu berencana untuk meningkatkan keterampilannya dan pengetahuannya, ini dia akan merasa tentram kalau memang keterampilannya ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Keterampilannya ini bisa berguna di tempat kerjanya untuk dia bisa mewujudkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi ini benar-benar dalam PLS ini benar-benar harus dipikirkan dulu, kita ini membutuhkan keterampilan apa, kita ini membutuhkan pengetahuan apa, sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan, bisa berdampak pada pemenuhan kebutuhan. Itu salah satunya. Bisa juga kebutuhan rasa aman. Jadi bagaimana lembaga pendidikan memberikan aman kepada warga belajarnya untuk belajar. Tidak dalam keadaan genting gitu, misalnya ada musim hujan terus menerus yang berakibat misalnya nanti ada banjir gitu kan, gejala non sosial, itu harus diperhatikan, itu tidak sesuai kebutuhan gitu. Jadi benar-benar ya, kebutuhan ini harus dijadikan prioritas dalam pelaksanaan proses belajar, khususnya dalam non formal, baik itu kebutuhan fisiologis, rasa aman, aktualisasi diri, terus apalagi kebutuhan penghargaan, kebutuhan kasih sayang, itu rasa nyaman itu harus terpenuhi dalam proses belajar sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. Sekarang teori psikologi sosial. Bagaimana perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang dalam usahanya ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan harus berinteraksi dan melakukan kontak sosial dengan manusia lain beserta lingkungannya. Jadi dalam teori psikologi sosial ini adalah upaya-upaya individu atau manusia dalam memenuhi kebutuhannya ini melalui interaksi. Dalam proses pembelajaran ini harus berinteraksi dengan yang lainnya. Misalkan proses belajar berkelompok itu harus ada interaksi.
interaksi sosial. Jadi memahami psikologi temannya, itu memahami psikologi fasilitator, memahami karakter siswanya atau warga belajarnya. Jadi bisa menentukan, mengambil metode atau cara strategi yang tepat ketika seorang guru, seorang pengajar memberikan materi, mentransfer ilmu kepada siswanya. Nah, psikologi sosial itu psikologi juga bisa diterapkan dalam konteks keluarga, dalam konteks sekolah juga, di lingkungan juga, kantor, politik, organisasi, bahkan di negara. Jadi ketika kita memberikan ilmu di keluarga, harus memahami, biasanya 3 anak itu akan memiliki karakter yang berbeda. Seorang orang tua, seorang ibu atau seorang ayah, orang tua memberikan ilmu kepada anak dengan 3 metode yang berbeda. Jadi harus memahami psikologi sosial juga ketika kita memberikan ilmu, mentransfer ilmu atau dalam proses pendidikan. Teori ini sangat relevan dalam PLS karena pendidikan luar sekolah ini berfokus pada interaksi sosial, belajar dari pengalaman, dan pengembangan pribadi. Teori ini membantu memahami bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya, membentuk sikap, dan berperan dalam kelompok. Jadi misal dalam proses pembelajaran di pendidikan luar sekolah sedang memasak gitu ya, proses pembelajaran memasak. Biasanya ada siswa yang lebih berpengalaman, yang lebih mampu gitu. Nah, di sini siswa tersebut biasanya suka memperhatikan gitu. Oh, itu siswa itu bisa ya lebih mampu gitu. Nah, di sini harus ada proses interaksi. Siswa tersebut bertanya, ini bagaimana ya caranya bisa bikin bolu yang seperti ini, aku kok gagal terus gitu. Nah, itu ada proses interaksi gitu di situ. Mengamati perilaku orang. Oh, dia ternyata sudah bisa itu mengamati perilaku yang lebih dari kita, ilmunya, pengalamannya. Lanjut. Teori psikologi sosial ini kita juga belajar tentang teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan dari Piaget. Ada beberapa tahap teori perkembangan dari Piaget. Dari mulai sensori motor usia 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap perkembangan praoperasional, tahap perkembangan operasional konkret, kemudian terakhir adalah operasional formal. Nah, setiap tahap ini melalui 2 proses penting. Itu baik itu dari usia 0 sampai 2 tahun, tahap perkembangan sensori motor itu melalui 2 proses penting, yaitu pertama asimilasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi adalah proses masuknya hal-hal baru yang dijumpai ke dalam ranah kognitif, kemudian dicerna berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, ketika kita mendapatkan pengetahuan baru, kita sambungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam diri kita. Misal kalau di usia tahap sensori motor bayi yang awalnya meminum susu dari DOT, kemudian sama ibunya belajar ada ilmu baru, minum susunya dari cangkir. Nah, ini ada proses asimilasi dalam kognitif anak. Gitu. Dia meminum dari cangkir dengan dengan mengambil ilmu pengalaman dari sebelumnya dari DOT. Mungkin awalnya ada proses penyesuaian dulu. Dari cangkir kita si bayi itu kenyot-kenyot dulu gitu, disangkanya DOT. Nah, itu proses asimilasi. Tapi pada akhirnya dia tahu oh ini ilmu baru. Ilmu dari minum dari DOT ke dengan cangkir. Atau dalam pembelajaran PLS warga belajar mendapatkan ilmu mengetik dengan komputer. Nah, warga belajar tersebut, si peserta didik tersebut akan menyangkutkan pengalamannya mengetik komputer dengan pengalamannya dengan mesin tik. Gitu. Dia ilmu yang baru kemudian dicerna dalam otak
benchmarknya disamakan dengan ilmu yang dia pernah dapatkan ketika mengetik dengan mesin tik. Di situ ada proses penyesuaian ilmu-ilmu baru, tapi tidak berbeda dengan pengalaman yang dia miliki dari mesin tik ke laptop. Satu lagi prosesnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif karena adanya ilmu baru atau hal-hal baru yang muncul dalam kehidupan, sehingga hal tersebut bisa dianggap masuk akal. Misal, kita belajar berbisnis langsung di pasar, gitu, langsung di pasar. Ada ilmu baru nih. Belajar melalui online. Nah, itu adalah ilmu baru yang dia belum tahu bagaimana mengoperasikan, bagaimana dia berjualan secara online. Ini ilmu baru dan masuk akal, bisa lebih fleksibel. Itu proses mengakomodasi. Itu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu yang dari yang belum dipelajari masuk ke dalam materi yang akan dipelajari. Nah, dalam konteks PLS, teori Piaget ini membantu memahami bagaimana seorang atau individu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua adalah teori Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa seseorang itu harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Adanya keterlibatan seseorang dalam aktivitas sosial membuat bahasa dan kognitif diri seseorang ini berkembang. Seorang anak yang melakukan beraktivitas yang bermain dengan lingkungannya, dengan seorang anak yang di rumah aja, ini akan mengalami perbedaan baik secara bahasa maupun kognitifnya. Perbendaharaan katanya juga akan lebih banyak dijumpai pada anak-anak yang berinteraksi di luar. Wawasannya juga itu akan banyak diterima oleh anak-anak yang berinteraksi di luar. Minimal wawasan bagaimana dia bisa bergaul dengan orang lain. Itu beda dengan anak yang tidak ada atau tidak berinteraksi di luar, hanya di rumah saja. Nah, Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona proksimal. Apa itu zona proksimal? Jadi perkembangan kemampuan seseorang itu dibedakan ke dalam 2 tingkat. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual. Jadi tingkat perkembangan aktual ini adalah kemampuan seseorang menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan permasalahan secara mandiri. Yang ini sering disebut dengan kemampuan intramental. Guru juga bisa mengobservasi mengamati di kelas mana siswa yang sudah mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri tanpa bimbingan guru. Nah, ini dinamakan kemampuan intramental dan siswa tersebut sudah mencapai tingkat perkembangan aktual. Itu pasti seorang guru akan mengetahui siswa mana saja yang sudah mandiri mengerjakan tugas-tugas, memecahkan masalah, dan mana siswa yang masih dibantu. Nah, yang kedua adalah tingkat perkembangan potensial. Apa itu tingkat perkembangan potensial? Tingkat perkembangan potensial itu kemampuan seseorang, kalau di sini peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang lain, orang dewasa atau fasilitator, atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten. Ini disebut dengan kemampuan intermental. Guru juga bisa mengamati mana siswa yang masih memerlukan bimbingan, mana siswa yang sudah mandiri. Ini tinggal kita memahami, siswa yang sudah mandiri menyelesaikan tugasnya, memecahkan masalahnya ini sudah masuk ke tingkat perkembangan aktual. Ini dinamakan kemampuan intramental. Siswa yang masih membutuhkan diskusi dengan teman yang lebih bisa, atau siswa yang masih dibimbing gurunya, ini masuk ke tingkat perkembangan potensial atau dinamakan
kemampuan intermental. Dalam PLS, teori Vygotsky ini memberikan kesempatan kepada orang-orang atau warga belajar atau siswa untuk mengimplementasikan teori ini dengan apa? Menyediakan atau memfasilitasi lingkungan belajar yang mendukung interaksi dan kolaborasi. Contoh dengan kelompok. Pembelajaran dengan berkelompok, pembelajaran berkolaborasi, berbasis proyek, berbasis masalah, berdiskusi. Nah, ini teori ini yang melandasi PLS, pelaksanaan program pendidikan luar sekolah. Teori belajar behaviorisme, apa sih behavioristik itu? Jadi seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses belajar. Teori ini sangat relevan dalam PLS karena pendekatan ini praktis dan terukur untuk membentuk keterampilan perilaku peserta didik. Jadi kita bisa melihat ya, bagaimana sebelum materi diberikan dan setelah materi diberikan, bagaimana sebelum keterampilan diberikan dan setelah keterampilan diberikan. Jadi ketika keterampilan itu mampu dikuasai oleh warga belajar, artinya ini sudah dianggap belajar karena dia sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Gitu. Bagaimana ketika anak-anak TPA diberikan doa-doa sebelum dan setelah kegiatan, itu diterapkan di kehidupan sehari-harinya di rumah. Ketika anak akan masuk ke toilet membaca doa, keluar toilet membaca doa, kemudian masuk ke masjid membaca doa, keluar masjid membaca doa. Ini artinya anak sudah dianggap belajar karena dia sudah menunjukkan perilakunya itu. Perilakunya ketika sebelum dapat materi dan setelah, baru dianggap belajar. Kalau siswa tersebut tidak melakukan upaya tersebut di rumah, tidak baca doa sebelum makan, setelah makan, ini dianggap belum belajar walaupun sudah hafal. Ini dianggap belum belajar. Nah, ini menurut teori behaviorisme. Nah, sekarang apa menurut teori kognitivisme? Teori ini dikemukakan oleh Jerome Bruner. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan mengembangkan akal rasional, kognitif. Nah, kognitif ini menekankan bagaimana proses atau upaya mengoptimalkan kemampuan aspek rasional seseorang. Pada dasarnya belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Jadi di sini anak-anak TPA diberikan hafalan doa sebelum ke toilet, doa setelah ke toilet, doa masuk masjid, doa setelah keluar masjid. Ini teori kognitifnya, menghafal, kemudian memahami apa maksud kita memberikan doa-doa tersebut. Nah, itu teori kognitif. Memahami, menghafal itu masuk ke ranah kognitif. Nah, jika siswa tersebut mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, dia sudah mempraktekkan teori kognitif dan behaviorisme. Dalam pendidikan luar sekolah, teori ini menjadi landasan penting untuk merancang program yang mendorong peserta memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menghafal doa ini, itu sudah hafal tapi belum paham, belum dianalisis apa ya pentingnya doa masuk masjid, gitu. Apa yang pentingnya? Nah, dengan menganalisis, dengan memberikan pemahaman kepada siswa pentingnya doa-doa tersebut, maka dengan sendirinya dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa tersebut ini sudah melakukan atau mempraktekkan teori kognitivisme dan behaviorisme, termasuk dalam PLS juga. Dia mempraktekannya juga di rumah, bahkan sudah belajar membuka usaha, belajar membuat bala-bala yang enak, belajar membuat bolu, cupcake. Itulah dia berusaha di rumah juga mempraktekannya, berusaha menjualnya. Dari kalangan terbatas keluarga dulu, misalnya teman-temannya dulu. Nah, ini artinya siswa sudah belajar, itu sudah menerapkan teori behaviorisme dan kognitivisme. Selanjutnya,
Teori konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme ini? Di mana siswa belajar memproses atau membentuk, membangun sendiri pengetahuan belajarnya. Mengumpulkan ciri-cirinya apa sih ketika siswa ini sedang mengkonstruk pemahamannya tentang materi yang diberikan, tentang keterampilan yang diberikan, apa gitu ciri-cirinya. Yang pertama, orientasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan apa? Memberi kesempatan untuk melakukan observasi. Misalkan warga belajar diberikan ilmu cara menanam bunga, diberikan ilmu bahwa menanam bunga ini sebaiknya disiram pada pagi hari, jangan disiram pada malam hari karena akan menyebabkan ini. Nah, siswa membangun pemahaman belajarnya ini dengan melakukan observasi. Dia akan semakin paham gitu ketika melakukan observasi. Guru memberikan tugas, misal memberikan tugas atau siswanya sendiri ingin mempraktekannya sendiri di rumah. Dua tanaman tersebut disiram pada pagi hari, yang satu lagi disiram pada malam hari. Dilakukan observasi, apa yang terjadi? Ternyata betul, menyiram pada malam hari itu tidak bagus karena di situ ternyata ada tumbuh jamur di tanaman tersebut sehingga menghambat bunga untuk tumbuh. Nah, ini adalah proses membangun pengetahuan dari siswa, baik itu yang disuruh oleh guru, ditugaskan oleh guru maupun siswanya sendiri. Pengen tahu nih bagaimana nih perbedaannya. Tadi menurut Bu Guru menyiram tanaman itu harus pagi hari. Kenapa nggak boleh malam hari? Itu observasi. Itu bisa membangun pengetahuannya lewat orientasi. Sekarang lewat restrukturisasi ide. Peserta didik mengungkapkan idenya dengan berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain. Ketika seorang pengajar mentransfer ilmunya, memberikan materinya, ada siswa yang memberikan ide. Itu artinya siswa sedang membangun pemahamannya. Dia paham tentang materi ini. Oh ya Bu, jadi artinya kita harus begini ya Bu ya. Itu tentang kejujuran. Oh ya, jadi kita harus jujur ya Bu ya. Kalau belajar itu tidak boleh nyontek gitu. Kalau kita itu tidak boleh nyuri, tidak boleh apa gitu, membohongi orang lain. Nah, itu siswa itu sedang membangun pengetahuannya. Itu mengungkapkan idenya. Jadi aspek-aspek ketidakjujuran itu apa saja? Dia paham apa saja. Itu indikator ketidakjujuran. Itu dia sedang mengkonstruk idenya. Bisa dalam bentuk diskusi, bisa bentuk menulis. Kita punya ide lewat tulisan. Kita membaca buku. Oh, psikologi itu adalah bla 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 gitu. Kita sedang mengkonstruk pemahaman kita tentang teori psikologi. Kita menuliskan dalam tulisan yang tidak tekstual gitu, tidak sesuai dengan buku. Kita menulis dengan bahasa sendiri. Nah, ini seorang anak sedang membangun pengetahuannya. Kadang ada siswa dikasih materi bahwa pendidikan adalah ini. Coba apa ya pendidikan menurut bahasa kamu semua, menurut bahasa murid-murid semua, anak-anak ibu semua, apa ya pendidikan itu? Dia mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri, atau bisa lewat tulisan. Soal pendidikan itu apa? Tulis ya, menurut pemahaman anak-anakku gitu, misal. Dia dengan berbagai bahasa nanti di situ. Seperti tadi ya, apa ya psikologi itu betul semua, ada yang mempelajari kejiwaan, ada yang mempelajari kepribadian. Artinya ini sedang membangun pemahamannya sendiri tentang ilmu psikologi. Itu mengkonstruk ide. Ada juga yang dengan membuat poster. Hari ini Bu Guru memberikan materi tentang sampah organik dan anorganik. Nah, siswa tersebut ingin semakin memahami materi dengan membuat poster. Dia mencari gambar botol bekas, kemudian gambar apalagi kaleng-kaleng bekas, kemudian gambar kulit jeruk, gambar bekas-bekas makan gitu. Kemudian dibuat poster yang bagus, yang indah. Nah, di situ dia mengkonstruk pembelajarannya. Dia paham, berarti artinya dia
mampu memahami materi dengan visual. Jadi caranya biar dia paham, dia harus visual, dibikin gambar. Dibikin gambar, dia baru paham, oh sampah organik tuh ini, sampah anorganik itu ini. Gitu. Dia sedang merestrukturisasi idenya melalui poster. Sekarang mereview. Dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang perlu direvisi dengan menambah atau merubah. Misal, Bu Guru memberikan tugas kepada siswa tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Siswa ini mempunyai ide, saya akan memberikan cara cuci tangan melalui gambar saja untuk nanti dipresentasikan. Ternyata dia merevisi gagasannya, merubah idenya. Lebih baik dengan demonstrasi saja. Saya bawa ember, saya bawa sabun. Gitu. Di sekolah kan ada keran. Nanti saya langsung saja demonstrasi dengan teman-temannya di situ. Itu mereview bagaimana siswa mengaplikasikan pengetahuannya. Itu gagasannya. Apa sih dalam konteks pendidikan luar sekolah ini, teori konstruktivisme ini sangat relevan karena menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, observasi gitu, atau partisipasi aktif, kemudian relevansi terhadap kehidupan nyata. Artinya bagaimana siswa mampu memilah mana tadi sampah organik dan anorganik. Bagaimana siswa memahami pentingnya menyiram tanaman di siang hari, bukan di malam hari. Nah, ini adalah tentang mengkonstruk pemahaman siswa terhadap pengetahuan yang diperolehnya. Sekarang teori sosiologi yang melandasi pendidikan luar sekolah. Menurut Fitrim Sorikin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan atau pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial dan hubungan pengaruh timbal balik antara gejala non sosial dan gejala sosial. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa sih gejala sosial itu contohnya, dan gejala non sosial itu apa? Coba pernah mendengar, pernah membaca gejala sosial dan gejala non sosial. Ada yang bisa memberikan jawabannya? Seperti Ya, Pak. Seperti kemiskinan, Bu. Itu gejala apa maksudnya? Sosial termasuk gejala atau non sosial? Gejala sosial, Bu, kemiskinan itu, Bu. Ya, kalau gejala non sosialnya, Pak? Kalau gejala non sosialnya seperti inilah bencana alam mungkin ya. Itu non sosial. Apa, banjir? Ya, banjir, Bu. Bisa nanti menyebabkan dampak ya terhadap penduduk dan sekitarnya, Bu. Ini Pak siapa ini? Ujang, Bu, Ujang. Oh, Ujang ya. Yang lainnya boleh silakan memberikan contoh gejala sosial dan gejala non sosial. Saya, Bu. Pak siapa, Pak? Pak Muhammad Khalid. Khalid. Iya, Muhammad Khalid. Ya. Iya, gejala sosial itu seperti pengangguran, terus kriminalisasi gitu. Iya betul. Kayak sekarang itu kayak Kang Deddy itu yang nakal-nakal dimasukin ke barak militer gitu ya. Itu gejala sosial. Ya. Betul. Non sosialnya? Non sosialnya kayak gempa bumi, terus gunung meletus, angin puting beliung. Pokoknya yang tidak berhubungan dengan sosial. Dengan interaksi sosial, ya. Betul ya. Ya, terima kasih.
Jadi gejala sosial ini adalah fenomena yang terjadi akibat interaksi sosial. Ada timbal balik gitu antara gejala dalam keluarga dengan moral. Jadi ada timbal balik antara keluarga dan moral. Contoh, keluarga ini menjadi tempat utama untuk mensosialisasikan moral kepada anaknya. Jadi nyambung ya, bagaimana moral diterapkan di keluarganya. Nah, sekarang ada gejala hukum dengan ekonomi. Contoh, ada hukum, ada ketentuan atau hukum tentang gaji minimum. Ini akan ngaruh terhadap ekonomi, kesejahteraan karyawan. Tapi di lain pihak nyambung juga gitu dengan biaya operasional yang naik, yang akan ditanggung, yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi hukum yang dibuat oleh pemerintah ini akan timbal balik terhadap pekerja dan juga terhadap perusahaan. Ada timbal baliknya, berpengaruh. Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah itu sangat mempengaruhi berbagai aspek. Ada aspek yang diuntungkan dan juga ada aspek yang mungkin dirugikan. Nah, kita tinggal fokusnya kemana? Hukum ini fokusnya untuk karyawan, untuk para karyawan atau para buruh. Harus ada tingkat gaji minimumnya berapa, itu yang layak. Kemudian gerak masyarakat dengan politik. Biasanya dalam komunitas itu yang merasakan ketidakadilan akan menggerakkan komunitas tersebut menyuarakan keadilan, tapi bukan dalam bentuk demo. Mungkin bagaimana kita memberikan aturan-aturan peraturan-peraturan untuk dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Ini berpengaruh ya terhadap politik. Adanya ketidakadilan, adanya misalnya pengaduan ke RT, ke RW masyarakat tersebut, sehingga memunculkan aturan hukum yang sama untuk masyarakat. Kadang kita sering mendengar hukum itu runcingnya itu hanya ke bawah, sedangkan ke atas tumpul. Ini artinya ada ketidakadilan. Bukan ketidakadilan hukumnya sebenarnya, ketidakadilan dalam menerapkan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan. Seperti itu. Nah, ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan non sosial. Betul ya, bagaimana itu banjir, gunung meletus itu dapat berpengaruh terhadap gejala sosial. Dan bahkan yang pernah kita alami di tahun 2019 pandemik. Pandemik ini sangat berpengaruh ke dalam gejala sosial adanya ketentuan social distancing. Kita itu jangan melakukan kerumunan, adanya ketentuan harus vaksinasi massal Dari gejala non sosial ini berpengaruh ke dalam gejala sosial Adanya pandemik ini berpengaruh. Jadi masyarakat itu harus melakukan social distance, kemudian melakukan vaksinasi COVID Nah, ini hubungannya. Teori sosiologi itu seperti itu. Nah, sekarang dalam konteks PLS apa sih relevansinya? Ilmu sosiologi mempelajari kehidupan berkelompok dan sosialisasi. Sosialisasi ini sebagai cara seseorang untuk menjadi warga kelompok. Inti dari sosialisasi adalah adanya interaksi sosial, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku seseorang atau kelompok yang disebabkan oleh kehadiran dan pengaruh teman sepergaulan, dipengaruhi juga datang dari kelompok atau masyarakat lain, atau dalam kondisi yang disebabkan dari gejala sosial maupun gejala non sosial. Teori sosiologi ini teori landasan teoretiknya ada dua yang ibu angkat, teori struktural fungsional dan teori konflik. Teori struktur fungsional dalam teori sosiologi.
Menurut Emil Durkheim adalah salah satu pendiri sosiologi modern yang memperkenalkan struktur fungsionalisme. Pendekatan teori struktur fungsionalisme ini membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi masyarakat, bagaimana perilaku tersebut dapat tetap mempertahankan kondisi keseimbangan dalam organisasi. Jadi bagaimana masyarakat ini adalah sebuah sistem ya, merupakan sebuah sistem di mana di dalamnya itu saling bekerja sama, itu saling menjalin keterkaitan hubungan, saling membantu agar terjaganya stabilitas sosial. Contohnya, ketika dalam masyarakat, jadi setiap masyarakat itu memiliki peran untuk menjaga stabilitas sosial. Ada masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih tentang ilmu agamanya, dia membuka mungkin semacam TPA, MD gitu. Dengan ilmunya ini dia menjaga stabilitas sosial, memberikan kecerdasan kepada anak-anak gitu, agar tidak menjadi masyarakat yang tidak bisa membaca tulis Al-Quran. Ini menjaga stabilitas sosial dan terkait kecerdasan masyarakat, terkait kecerdasan anak, terkait ibadah, itu terkait agamaan. Masyarakat yang memiliki misal home industri di lingkungan tersebut perannya apa? Dia akan lebih merekrut warga masyarakat tersebut untuk bekerja. Ini menjaga stabilitas ekonomi. Nah, jadi setiap masyarakat, setiap warga ini berperan, seharusnya memiliki peran untuk menjaga stabilitas. Gitu. Ada masyarakat yang kurang mampu, ada masyarakat yang mungkin yang terbelakang dalam ekonomi atau yang dalam keilmuan, itu benar-benar harus difasilitasi oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Dalam paradigma PLS, struktur fungsional dilihat sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial, di mana PLS ini membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan. Dengan perubahan yang ada, baik itu perubahan digital, perubahan era digital ya, teknologi dan lain-lain, itu harus menjaga keseimbangan sosialnya gitu. Kemudian meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Di situ lingkungannya, misalnya masyarakat lingkungannya pesisir, ya pasti dibutuhkan cara memancing yang baik, itu yang aman, itu harus ada cara mengolah hasil nelayan pancingannya, hasil ikan-ikannya itu harus bagaimana cara memasarkannya, cara mengolah menjadi makanannya, itu dikonsumsinya seperti apa. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan atau di dunia kerja yang ada di lingkungannya, dan memperkuat nilai-nilai sosial. Teori konflik dalam kehidupan sosial artinya berbenturan dengan kepentingan, berbenturan dengan keinginan, perbedaan pendapat, dan lain-lain yang tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Yang melibatkan mungkin ya, ini yang melibatkan dua pihak atau lebih. Perbedaan pendapat tentang politik, gitu, yang awalnya nyambung, mungkin bisa jadi konflik. Kemudian perbenturan dengan kepentingan yang berbeda, keinginan yang berbeda, ini bisa menimbulkan konflik. Nah, Karl Marx mempunyai beberapa pandangan tentang kehidupan sosial. Yaitu yang pertama, Karl Marx memandang masyarakat terdiri dari dua kelas, ada stratifikasi ya, ada level yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi, kelas borjuis dan proletar. Kelas borjuis adalah kelompok yang memiliki sarana dan alat produksi, yang dalam hal ini adalah perusahaan sebagai modal dalam usaha. Jadi ada dua kelas pemilik modal dan kelas karyawan gitu, yang membutuhkan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Ini benar-benar ada stratifikasi ya, ada level. Ini orang-orang yang borju, yang memiliki modal gitu, yang punya perusahaan. Nah, ini adalah kelas karyawan. Itu kelihatan sekali gitu. Dalam teori konflik, Karl Marx ini bisa memicu konflik menurut Karl Marx. Nah, pendidikan luar sekolah adalah bentuk pendidikan yang fleksibel.
bertujuan untuk menjangkau individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Nah, dalam perspektif Karmak, PLS ini memiliki peran penting. Pentingnya apa sih? Agar tidak ada konflik gitu, tidak ada kesenjangan gitu, kesenjangan antara pemilik modal dan karyawan. Nah, dalam PLS ini memiliki peran pentingnya dalam apa? Yang pertama, memberdayakan kelompok marginal. Nah, PLS dapat memberikan keterampilan, pengetahuan dan kesadaran gitu kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Seperti kelompok-kelompok apa tadi yang disebutnya apa? Anak jalanan gitu. Bisa gitu diberdayakan. Dalam program PLS fokusnya kepada anak-anak jalanan. Ini untuk memberdayakan kelompok-kelompok marginal gitu. Sehingga bisa lebih mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian yang kedua adalah mengurangi ketimpangan sosial itu antara yang pemilik modal dengan karyawan. Nah, melalui program-program berbasis komunitas ini, PLS membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan pendidikan yang inklusif. Itu yang inklusif itu berbasis komunitas ya, di mana di dalamnya itu dianggap sama, mereka memiliki kebutuhan yang sama. Kalau di sekolah juga ada kan lembaga pendidikan inklusif, semua siswa mendapatkan hak belajarnya, itu inklusif. Baik yang siswa berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan haknya untuk belajar di situ. Ada banyak juga ya siswa yang berkebutuhan khusus ini disekolahkan di sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang tidak berkebutuhan khusus ada ya. Untuk intinya untuk memberikan bagaimana siswa tersebut bisa berbaur dengan siswa yang lainnya. Bagaimana siswa tersebut mendapatkan hak yang sama itu di lembaga pendidikan tersebut. Nah, ini untuk mengurangi ketimpangan sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran kritis. PLS dapat dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang struktur ketidakadilan sosial yang mereka hadapi. Itu sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perjuangan sosial. Gitu. Jadi bagaimana dia berusaha menerapkan aturan untuk semua, gitu. Untuk semua siswa. Peraturan ini untuk semuanya, tidak terkecuali. Nah, ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis. Kita lanjut ke teori antropologi. Apa sih teori antropologi itu? Antropologi itu ilmu tentang manusia. Kalau tadi psikologi, ilmu tentang perilaku manusia. Nah, kalau antropologi ini ilmu tentang manusianya. Manusia secara holistik, masa lalunya, masa kininya, itu dipelajari dalam antropologi, teori antropologi. Yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial atau ilmu hayati alam, dan juga humaniora. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos, itu yang berarti manusia atau orang-orang. Dan logo sendiri adalah wacana atau ilmu. Jadi secara etimologis antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Peran antropologi dalam pendidikan menjadi mediator antara peserta didik dengan dinamika dinamika beserta pernak-pernik budaya di sekitarnya. Jadi fokus antropologi ini budaya, adat istiadatnya. Untuk memediasinya adalah apa? Menanamkan pengenalan terhadap aneka budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan program pendidikan perlu memperhatikan keadaan khusus lingkungan, adat kebiasaannya seperti apa, suasana kejiwaannya juga seperti apa, serta tingkat kecerdasan penduduknya itu seperti apa, bagaimana, sehingga program pendidikan itu berjalan secara optimal sesuai dengan yang ada yang ditemukan dalam lingkungannya. Contoh begini, seorang fasilitator, pengajar, itu memberikan materi bagaimana mengolah hasil pertanian mengikuti cara lokal, cara penduduk setempat.
Nah, dia menghargai budaya setempat. Misalnya bagaimana membuat gula aren dengan cara-cara yang cara-cara lokal tersebut. Itu. Atau misal seorang pengajar membelajarkan moral, nilai-nilai moral kepada anak-anak usia dini dengan memberikan cerita-cerita dongeng-dongeng di wilayahnya. Misalnya kalau wilayah di Tatar Sunda itu ada Sangkuriang. Gitu. Nah, ini fasilitator mendongeng tentang Sangkuriang kepada anak-anak dan memberikan ilmu bagaimana apa yang harus ditiru dan apa yang tidak ditiru. Atau misal seorang fasilitator pengajar mengajarkan keterampilan tentang membuat batik tulis. Ini biasanya batik tulis itu ada di Cirebon ya. Dia tidak membuat batik dari komputer, tidak membuat batik secara teknologi, tidak. Karena di lingkungan tersebut budayanya adalah membuat batik tulis homemade ya, industri langsung membuat dari tangan itu, handmade gitu, handmade batik tulis. Nah, wayahnya gitu, memang sudah seharusnya fasilitator pengajar menerapkan atau memberikan pelatihan membuat batik dengan cara membuat batik tulis gitu, dengan tidak teknologi, karena di situ kebiasaan di lingkungan tersebut membuat batik itu bukan dengan dari laptop, dari komputerisasi, bukan, tapi dengan langsung menulis gitu, menggambar pola batik. Nah, ini PLS dalam konsep antropologi itu benar-benar memperhatikan budayanya di tempat seperti apa, di lingkungan tersebut seperti apa, kemudian adat kebiasaannya seperti apa. Jadi misalkan fasilitator diberi tugas memberikan keterampilan di pedalaman. Jadi fasilitator tersebut harus belajar bahasa pedalaman. Jadi membelajarkan materi dengan bahasa, mengikuti bahasa yang di lingkungan setempat. Nah, ini adalah landasan teoretis dari PLS, itu antropologi yang melandasi PLS. Gitu. Nah, teori antropologi yang paling relevan dengan pendidikan luar sekolah adalah antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan memandang pendidikan sebagai bagian dari sistem budaya dan melihat bagaimana budaya mempengaruhi proses belajar, pengajaran, dan praktek pendidikan. Jadi ketika kita memberi ilmu dengan memperhatikan budaya yang ada, itu proses belajarnya akan mudah. Warga akan mudah menerima ilmu, menerima keterampilan dan lain-lain, atau menerima praktek pendidikan itu sesuai dengan sistem budaya yang ada di lingkungan tersebut. Sekarang teori ekonomi. Teori ekonomi, sebentar, belum atas. Teori ekonomi yang melandasi pendidikan luar sekolah. Nah, teori ekonomi ini kita maksudnya ke sosial ekonomi ya. Fokusnya ke sosial ekonomi yang mendukung PLS. Yang pertama adalah teori fungsional. Makna dari teori ini bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk menumbuhkan dan mengembangkan mekanisme keseimbangan antara pelestarian nilai budaya, kesatuan masyarakat, kestabilan ideologi, dan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sama dengan tadi struktur fungsional ya dalam teori perkembangan, bahwa masyarakat ini suatu sistem di mana masing-masing memiliki peran untuk menjaga mekanisme atau keseimbangan sosial, struktur sosialnya di lingkungan tersebut. Nah, kemudian teori human capital. Teori human capital ini berpandangan bahwa manusia merupakan sumber daya utama dalam upaya meningkatkan taraf hidup dalam dirinya dan dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Pendidikan itu harus didasarkan pada anggapan bahwa modal yang dimiliki manusia ini terdapat dalam dirinya sendiri. Modal tersebut meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi maksudnya gini, kita itu nggak usah cari-cari modal uang gitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Bahwa diri kita ini memiliki modal sikap, modal pengetahuan, modal keterampilan.
baik itu yang dari pengalaman, itu memiliki keterampilan, sebelumnya kita memiliki keterampilan. Nah, ini bisa menjadikan modal untuk kita meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, bisa juga gitu dengan ketika kita merasa bahwa kita harus menambah lagi pengetahuan, kita harus menambah lagi keterampilan gitu. Nah, sikap kita harus juga dipengaruhi oleh sikap gitu, oleh sikap bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengetahuan atau wawasan yang kita miliki, mengoptimalkan keterampilan kita miliki ini untuk menghasilkan atau meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, ketika pengetahuan yang kita miliki harus ditambah, keterampilan harus ditambah ya, tinggal kita bagaimana caranya menambah pengetahuan dan keterampilan tersebut, baik itu dengan ikut di PKBM atau dengan belajar sendiri gitu. Ketika kita ternyata kita hanya memiliki modal 50.000, hanya cukup untuk membeli kuota gitu, selebihnya untuk modal lain. Kita bisa belajar sendiri gitu ya, melalui YouTube dan lain-lain. Atau misal begini. Nah, teori ekonomi ini membantu PLS mempelajari cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam menggunakan dan menyebarkan sumber-sumber penghidupan yang relatif terbatas, sedangkan anggota masyarakat yang dimiliki dan menggunakannya berjumlah lebih banyak. Jadi gini, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas gitu, mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk dimanfaatkan anggota masyarakat yang banyak. Misal, lembaga pendidikan non formal mendapat bantuan dari pemerintah sekian rupiah. Itu menurut institusi tersebut ini kurang, ini terbatas. Sedangkan sumber penghidupan masyarakatnya ini banyak sekali di lingkungan tersebut, sampai berapa RW gitu, banyak sekali, sementara dananya seperti ini. Nah, di sini diterapkanlah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu menggunakan dana yang minimal untuk mencukupi kebutuhan gitu, yang maksimal gitu, mencukupi kebutuhan. Dengan apa? Jadi program PLS ini harus benar-benar menganalisis, mengidentifikasi kira-kira kebutuhan yang paling dibutuhkan di lingkungan tersebut apa, yang sesuai dengan bantuan pemerintah. Nominal dari pemerintahnya itu relatif terbatas gitu. Nah, prinsip-prinsip ekonomi diterapkan sehingga benar-benar harus mencari kira-kira kebutuhannya apa nih yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat tersebut. Atau di lembaga pendidikan non formal di lingkungan tersebut hanya tersedia guru sedikit, terbatas, sedangkan peminatnya untuk mengikuti program non formal ini banyak. Nah, di sini juga harus menguras pemikiran, menyusun strategi bagaimana memanfaatkan sumber tendik tenaga pendidikan yang terbatas ini, tapi semua warga yang berminat yang banyak ini bisa tercukupi kebutuhan pembelajarnya, itu tersalurkan haknya itu untuk melakukan proses pendidikan. Bagaimana caranya? Misal dengan membuat kelompok-kelompok belajar. Kelompok belajar guru yang satu, kelompok belajarnya 10 warga belajar, tapi dengan jadwal pagi, siang, sore di hari apa. Guru yang kedua, kelompok belajarnya yang mana, waktunya di hari apa, pagi, siang, sore. Nah, ini jadi dengan menyusun waktu belajar secara berkelompok. Itu bisa ya, bagaimana prinsip ekonomi diterapkan dalam program PLS. Ini nyambung juga. Nah, selain itu bisa juga dengan pembelajaran daring, itu daring. Jadi satu pengajar bisa mencakup beberapa warga belajar, itu melalui daring.
Tuh, bisa juga seperti itu, bisa juga tadi belajar berkelompok. Nah, pendidikan luar sekolah dapat memanfaatkan pengkajian ilmu ekonomi untuk menyusun, mengembangkan berbagai program pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan di sektor ekonomi. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga belajar dan masyarakat. Ya, sektor ekonomi ya, ini ingin membangun apa ya? Masyarakat ini harus menjadi punya ciri khas tertentu, menjadi home industry itu, home industry kerajinan, membuat gula aren. Nah, ini mendukung kegiatan sektor ekonomi gitu ya. Jadi menjadikan program PLS menjadikan lingkungan tersebut home industry dari cara membuat atau yang menghasilkan gula aren, menghasilkan batik, menghasilkan apalagi kerajinan lainnya. Itu adanya home industry. Itu lingkungan home industry. Itu seperti kalau di Jawa Barat ada ya home industry itu di Sukaregang. Itu benar-benar ya bagaimana mengoptimalkan warganya untuk berbisnis gitu. Itu dari kulit sapi, kulit kambing itu menjadi bentuk kerajinan tas, sepatu dan lain-lain. Itu sektor ekonominya seperti itu. Jadi untuk menutupi kebutuhan warganya dengan bisnis gitu, dengan membangun home industri di wilayah tersebut, itu sentra pusat home industri. Sekarang yang terakhir tentang teori komunikasi yang melandasi pendidikan luar sekolah. Teori komunikasi yang mendukung pendidikan luar sekolah itu terjadinya saling tukar informasi antar warga belajar dengan fasilitator, antar warga belajar dengan fasilitator dan dengan lingkungannya. Biasanya ini dilakukan dengan diskusi, dengan bagaimana siswa bertanya kepada siswa lain, antar warga belajar. Biasanya kalau di kelas itu siswa yang belum paham suka bertanya kepada temannya yang sudah paham. Atau warga belajar kepada fasilitatornya. Dia belum paham bagaimana mengoperasikan mesin jahit yang dari mesin itu masih kategorinya masih kaku gitu. Bertanya bagaimana Bu, ini masih kaku saja, atau bagaimana Bu cara membuat pola, saya belum paham gitu. Ini teori komunikasi ini mendukung gitu ya, mendukung PLS untuk terjadinya komunikasi tukar informasi antar warga belajar. Ada 5 yang ditimbulkan dalam komunikasi. Apa saja? Adanya pengertian, kemudian rasa kesenangan, bahagia gitu, kesenangan untuk berkomunikasi, kemudian berpengaruh juga terhadap sikap gitu, dan hubungan yang makin baik dan juga berpengaruh terhadap tindakan. Jadi komunikasi ini bisa membuat antar individu itu saling pengertian, bisa membuat individu itu bahagia, senang, dan mempengaruhi sikap juga gitu. Sikap positif jadinya komunikasi baik jadi berpengaruh terhadap sikap positif terhadap orang lain. Itu kemudian hubungan yang makin baik terhadap dan tindakan juga makin baik. Nah, pada pembelajaran atau kegiatan PLS 5 aspek ini itu menjadi pokok perhatian dan awal pelaksanaan komunikasi masyarakat. Nah, teori komunikasi dalam difusi inovasi, pengenalan inovasi ya kepada masyarakat itu terdiri dari komunikasi hemopili dan heteropili, menjadi bahan pertimbangan pula dalam program pembelajaran PLS. Sekarang apa sih hemopili ini? Komunikasi heteropili ini apa? Nah, kita bahas di sini. Teori komunikasi hemopili adalah konsep dalam teori komunikasi yang merujuk pada kecenderungan individu untuk lebih mudah berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang, dipopulerkan oleh Zafeld dan Merton. Jadi artinya hemopili ini
komunikasi ini akan lebih mudah terjalin gitu. Ketika yang di hadapan kita itu mempunyai kesamaan pandangan, kesamaan apalagi usia, kesamaan pengalaman mungkin, kesamaan latar belakang pendidikan, atau mungkin bisa juga kesamaan nasib gitu. Nah, ini bisa lebih efektif ya komunikasinya gitu, ketika kita berhadapan dengan individu yang memiliki kesamaan yang sama. Misal kita menemukan orang yang memiliki pandangan politik yang sama, itu cenderung diskusinya itu lama gitu, asik gitu, berbicara tentang politik. Itu ciri-ciri komunikasi hemofili gitu. Jadi lebih mudah gitu komunikasinya. Nah, kalau dalam PLS, kenapa kita membuat level dasar, terampil, dan mahir gitu. Jadi pemberian materinya juga pengajar itu sesuai dengan levelnya. Ada kesamaan level, peserta didik yang lain akan sama levelnya gitu. Jadi tidak ada yang merasa paling bisa di situ jadi nganggur gitu. Atau ada yang tidak merasa saya tidak bisa, jadi dia harus keteteran untuk mempelajari materi itu. Kalau dalam kursus ada placement test ya kalau di bahasa Inggris. Di ini juga ada level dasar, level terampil, terampil, dan level yang lainnya gitu ada. Jadi enak, guru bisa membelajarkan sesuai dengan tingkatannya gitu. Ada aturannya, kurikulumnya, caranya gitu. Nah itu. Dan kemudian apa itu teori komunikasi heteropili? Heteropili adalah kebalikan dari homopili. Dalam teori komunikasi, istilah ini merujuk pada kecenderungan individu untuk menjalin hubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dari mereka gitu, baik dari pandangan, latar belakang, keyakinan, atau atribut lainnya, sosial lainnya. Nah ini lebih kompleks, lebih memerlukan tantangan. Contoh bagaimana seorang guru itu ya, seorang guru di kelas itu menghadapi itu siswa-siswa dengan berbagai karakter. Ya, sebagai pengalaman dia di rumah, di lingkungan gitu. Nah ini bagaimanapun guru itu harus mau berkomunikasi, harus mau mengajarkan materi dengan siswa yang beragam gitu, latar belakangnya gitu, latar belakang kehidupannya, latar belakang gaya belajarnya. Nah ini harus mau berkomunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atau misal di organisasi di perusahaan, bagaimana seorang manajer harus mau masuk itu ke dalam berkomunikasi dengan karyawan-karyawan yang juga berbeda gitu, berbeda pengalaman pekerjaannya, berbeda dengan latar belakang pendidikannya juga, berbeda dengan karakternya. Jadi bagaimana dia membangun organisasinya, itu seorang manajer membangun organisasinya, mau tidak mau menjadi tantangan, dia harus merangkul, berkomunikasi dengan karyawan-karyawan yang memiliki latar belakang yang berbeda, heterogen gitu. Tapi tetap itu perbedaan ini bertujuan untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan pembelajaran maupun tujuan dari organisasi. Gitu upaya-upaya. Jadi mungkin kalau teori hemofili ini lebih enak ya, lebih nyambung mengajarnya, tidak ada banyak tantangan. Beda dengan heteropili, mengajarkan di komunitas itu, satu komunitas dengan perbedaan usia, perbedaan apalagi latar belakang, perbedaan tingkat kemampuannya memahami ilmu gitu. Ini lebih memiliki tantangan gitu, memiliki tantangan tersendiri kalau teori komunikasi heteropili ini. Nah sekarang dalam pendidikan luar sekolah, komunikasi merupakan kunci utama untuk menyampaikan pengetahuan, untuk membangun hubungan dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Baik hemofili maupun heteropili adalah konsep penting dalam teori komunikasi yang saling berkaitan dalam konteks PLS karena memang keduanya mempengaruhi cara individu dan kelompok untuk berinteraksi, untuk belajar dan menerima perubahan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak yang berbeda pandangan dengan kita,
yang berbeda latar belakang usianya dengan kita. Jadi kita mendapatkan ilmu baru, bagaimana ya kita menghadapi orang yang lebih tua dengan kita. Itu bagaimana kita kalau ingin memberikan, kita punya ilmu, kita ingin memberikan ilmunya kepada orang yang lebih tua, itu harus ada aturannya, harus ada caranya dalam berkomunikasi. Bahkan mengkritik pun itu harus dilihat kalau ada perbedaan usia, perbedaan sifat misalkan, itu ada ilmu baru. Kita jadi mempelajari, oh sifatnya AA itu misalnya, Neng itu, Bapak itu gitu, seperti ini. Kita belajar bagaimana ya cara membangun komunikasi dengan orang tersebut, karena usianya juga sudah berbeda, harus bagaimana gitu. Nah ini memang lebih menantang ya, komunikasi heteropili ini. Tapi ketika berhasil, kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan cara baru. Menghadapi orang itu harus begini gitu. Cara mengkritik orang yang lebih tua dari kita tuh harus begini. Itu cara memberi ilmu kepada orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita itu harus begini gitu. Itu ya, memberi ilmu kepada orang yang lebih punya pengalaman itu harus begini. Nah, ini tantangan dari komunikasi heteropili ya. Baik, kita sepertinya udah beres ya. Sebentar. Heng. Ya. Ya, baik, lanjut. Ya, berakhir ya. Kita tadi memahami bagaimana landasan teoritis dari pendidikan luar sekolah, bagaimana dari aspek psikologi sosialnya, antropologinya, sosiologinya, komunikasi dan ekonominya. Di sini silakan barangkali ada yang memberikan saran, ingin dikomunikasikan, dipersilakan. Silakan Pak Rodi, Bu Nazmi. Ya, silakan kita diskusi. Ya. Ada yang mau didiskusikan tidak? Terus terang Bu, ngantuk Bu. Atau ada yang ingin bertanya tugas? Tugas nanti kita jam 12 UAS ya. Kayaknya ada waktu sedang. Damal sedang kayaknya gangguan Damal Bu. Malam atau ya? Ya, gangguan. Nanti Ibu setting lagi. Nggak bisa dibuka. Ya, Ibu setting lagi malamnya. Ya. Malam, karena besok itu Ibu harus sudah melaporkan laporan belajar ke kampus. Mudah-mudahan nanti belum bisa. Atau dia nggak bisa dibuka. Oh. Ini ada Bu Siti nih ngangkat tangan mau bertanya kayaknya Bu. Ibu Siti siapa, silakan. Siti Raminatur. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini terkait tugas UAS nanti, waktunya Yes. Berapa ya Bu? Maksudnya berapa hari atau berapa jam? Soalnya dari tadi buka Damal susah banget ini Bu, nggak bisa-bisa. Terima kasih Bu. Ya, memang kalau sistem susah ya, itu di luar kuasa saya, hanya sebagai pelaksana. Kita menunggu saja sampai Damalnya stabil. Saya juga tidak akan menyalahkan mahasiswa ya, karena memang itu sebuah sistemnya susah gitu. Saya juga tidak bisa menilai kalau tidak ada tugas yang masuk ke Damal itu. Nanti nggak punya ukurannya, menilai berapa-berapanya, asal menilai aja kan tidak autentik. Gitu. Jadi kalau sekarang waktunya upload itu berapa lama, maksudnya berapa hari? Kalau yang
udah Ibu setting dari jam 12 siang sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Gitu. Tapi kalau ada kendala, Ibu akan coba memperpanjang sampai malam. Ada kendala lagi akan perpanjang. Tapi insya Allah sih akan stabil namanya. Ini mungkin karena banyak yang menggunakan, harus hari ini materi belajar di PJJ ini harus selesai. Karena besok semua dosen harus melaporkan belajarnya. Jadi semua dosen ngomong hari ini. Iya. Dosen di settingnya 2359 Bu dosen. Iya gitu 2359 malam ini sore kalau nggak salah untuk UAS jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Di kita masih ada MK yang belum UAS Bu. Oh gitu, tapi nggak apa-apa deh kita percepat aja jadi di mahasiswa yang lain bisa konsen dengan perkuliahan yang lainnya, ya? Ya Bu. Ibu setting dulu, coba dulu sampai jam 5 sore masih ada waktu. Nanti kalau ada kendala dan lain-lain silahkan dikonsultasikan. Termasuk barangkali ada mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tolong di list. Sayang kalau tidak punya nilai nanti kan dirata-ratakan akan mempengaruhi nilai ini rata-rata gitu. Siap Bu. Gitu ya, di list aja nanti Ibu bisa lihat tugas berapa keberapanya. Ya, Terima kasih Bu. Ya, masih ada waktu setengah jam lagi ya untuk teman-teman mahasiswa untuk istirahat, mempersiapkan screenshot yang belum submit, tolong bantu temannya yang belum submit. Kalau memilih submit, kalau memilih soal juga bisa mempersiapkan diri, minum dulu, makan dulu. Hanya 2 soal kok. Soal itu ada di diskusi. Gitu, Kalau milih dua-duanya Bu? Kalau dua-duanya ya tetap aja penilaiannya akan dipilih salah satunya, aturannya kan salah satu aja. Bu, terkait teknik penulisan Untuk Pak Ujang. Pak Ujang, diberikan kemudahan. Apa gimana? Yang sulit. halo. Ini Bu, terkait penulisan email Ibu itu kan sekolah tinggi apa itu ya? Itu ya Bu, bukan UIN maksudnya. STA. Iya, Ibu belum punya email UIN karena Ibu kan di sini itunya lokasi ininya akademisinya di STI Al-Falah. Ya, jadi homepage-nya di sekolah tinggi Al-Falah gitu ya Bu ya? Iya di situ. Ibu belum punya email. Di mana itu Bu? Al-Falah Bu? Insya Allah email Bu dosen tidak salah Pak Rodi. Iya karena homepage-nya di situ, Ibu punya emailnya yang homepage Ibu aja di situ. Al-Falah di mana Bu? Itu ada lagi di Cicalengka Pak. Oh Cicalengka. Dengan Caket atau Bu di Bandung Bu caketnya? Iya Bapak mampir. Siap Bu, nanti Cicalengka caket atau di Kabupaten Bandung lah sami abdi ge. Berarti Bu. Gimana Pak Wisnu? Siapa? Ada apa? Oh ya yang belum bisa submit tolong bantu ya temannya yang belum bisa gitu. Karena Ibu akan memberikan nilai maksimal untuk yang submit. Saya belum Bu. Gitu. Siap? Ya, ada satu lagi Pak Khalid nih. Ya, gimana Bu, Pak Khalid? Insyaallah. Pak Khalid katanya gimana Pak Khalid? Khalid. Bu, ini kan saya kemarin itu lagi sibuk rapot Bu ya, jadi belum sempat upload jurnal. Jurnal tugas keberapa? 13. Pertemuan 11. Ya nanti di list aja. Pertemuan berapa yang belum ya nanti Ibu buka settingnya selama damelnya ini bisa ini ya beroperasi bagus itu sinyalnya Insya Allah nanti di list PJ Pak kumpulin sama PJ-nya Bu. Enggak usah di list aja nanti yang di-upload di dalamnya juga sama Ibu di download dipelajari gitu dibaca gitu. Jadi enggak japri langsung di WA gitu Bu. Enggak. Nanti Ibu susah menilainya kalau tidak ada tugas masuk ke Damel, nggak bisa menilai di sistemnya. Gitu. Oh, jadi Ibu bukain gitu maksudnya ya? Iya, membuka tugas, membacanya, kemudian baru bisa menilai gitu.
bisa menilai, cuma ibu nggak ada referensi gitu. Kalau di WA lebih enak di laptop, langsung mempelajarinya, langsung memberikan penilaian di Damel. Itu langsung nggak 2 kali pekerjaan ibunya. Takutnya tenggelam gitu WA mahasiswa. Iya. Tidak terbaca, dianggapnya tidak mengerjakan tugas. Kalau di Damel kan sudah pasti sistem ada mengerjakan tugas tidaknya. Ya. Ini kan nguploadnya itu nggak bisa Bu, ya. Kenapa nguploadnya tidak bisa? Nggak ada tulisan upload gitu Bu, karena udah dinilai. Belum dibuka. Nggak ada tulisan apa? Itu akan dibuka kembali Pak Muhammad Khalid, diberikan kesempatan ke Ibu. Belum waktunya. Itu yang belum akan diberikan kesempatan untuk mengupload kembali kontennya, itu akan dibuka oleh Bu dosen itu maksudnya. Ya, jadi di listnya di WA grup gitu Bu ya? Iya, sama ketua kelas. Oke Bu. Kelasnya Baik. atau sama PJ. PJ-nya Iya. di list mahasiswanya siapa aja yang belum, nanti Ibu akan membuka atau men-setting ulang di Damelnya gitu. Fahim tum? Fahim. Ini tugasnya harus hari ini juga ya Bu ya? harus, kalau Ibu menyarankan harus, tapi kalau ada kendala, jadi Ibu mah intinya upaya dulu, usaha dulu, terkait nanti ada kendala kita cari solusi gitu Pak Bu. Insya Allah kalau hanya sebatas submit upload submit sih Insya Allah bisa langsung sekarang Bu. Insya Allah. Bisa ya? Ya, Oh, bisa. Sudah siap Bu, tinggal Damelnya aja yang muter. Ya, tinggal kita upload Bu kalau hanya sebatas Alhamdulillah. buktinya. Ya, minimal kita sudah mempersiapkan satu hal-hal lain yang terkendala kan bisa diatasi berikutnya. Apalagi soal sinya itu bukan apa ya kuasa kita gitu. Kalau A24 Gitu itu ya. rajin-rajin semua Bu. Amin. Betul. Saya aja yang agak Rajin. males Pak Ujang. Soalnya udah semester 6 kan, sayang banget. Betul. Ya, manfaat artikel jurnal juga untuk mahasiswa bagus ya. Nanti untuk kedepannya punya produk gitu, mahasiswa. Iya, ini mungkin pertemuan terakhir ya. Dalam kesempatan saat ini Ibu mau mengucapkan permintaan maaf gitu. Namanya manusia akan selalu ada salah dan khilaf. Terharu dengarnya Bu. Baik itu apa ya, setting tugas dan lain-lain, tugas yang terlalu banyak, terlalu sulit itu semoga bisa lebih membuat mahasiswa lebih aktif gitu ya, lebih mandiri, menjadi apa tahap intermental. Itu biasanya mahasiswa PJJ lebih mandiri. Ya Ibu mohon maaf apabila ada sikap atau salah kata itu mohon dimaafkan. Ibu hanya bisa berdoa semoga sukses semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Kedepannya dengan pendidikan ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kita. Gitu. Iya itu aja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Bu. Kita foto dulu. Foto dulu Bu sebentar. Sebentar Bu, foto dulu.